Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di rumah adat Langgar Tua Karangbayan Lingsar. Rumah adat Langgar Tua terletak di Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, merupakan desa yang kaya akan hasil alam, baik itu berupa hasil pertanian maupun hasil perkebunan. Kehidupan sosial masyarakat di Desa Karangbayan masih sangat kental dengan suasana kekeluargaan gotong royong. Bisa terlihat dari sekeliling yang bersih dan rapi. Ini adalah hasil dari masyarakat sekitar. Desa Karangbayan terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian 139 meter di atas permukaan laut. Wilayah desa ini termasuk desa dengan kondisi alam yang subur. Hal ini didukung dengan keberadaan sumber air yang melimpah yang bersumber di mata air Kayangan dan Pancor Ancak. Baiklah, kali ini saya ada di altar batu yang terdapat di Desa Karangbayan Lingsar. Ini berjumlah 2 buah. Satu terletak di depan jalan masuk, yaitu ini, dan satu lagi ada di atas batu yang terletak di depan jalan masuk, disebut dengan nama kampu atau bapak atau pendamping. Nah, sedangkan yang ini disebut ina-ina, yang artinya ibu. Kedua altar batu ini merupakan tonggak pertama pendirian Desa Karangbayan, didirikan oleh orang-orang yang berasal dari daerah Bayan, yakni yang ada di Lombok Utara. Sampai saat ini kedua altar batu ini masih difungsikan sebagai praktek pengobatan yang dilakukan oleh para tetua adat Desa Karangbayan terhadap masyarakat yang menderita sakit. Altar batu ini ada 2, yang ini ina-ina, yang di sana itu ada bapak atau dia disebut dengan Bangaran. Ya, mungkin karena orang zaman dahulu pertama kali azan di sana sehingga dinamakan Bangaran. Bang itu artinya azan, lalu Aran itu nama. Karena itu dinamakan Bangaran. Lalu yang ini ina-ina. Kenapa ada 2? Karena manusia pada dasarnya hanya ada 2 jenis, tidak ada jenis lainnya. Yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dibuatlah 2 altar batu ini. Bisa kita lihat nanti di sebelah sana. Sekarang saya berada di Bangaran. Ya, jika ini tadi itu adalah ina-ina, sekarang ini tempat bapak-bapak. Ya, ini Bangaran. Bang itu artinya azan dan Aran itu artinya nama. Ya, kata masyarakat sekitar ini adalah tempat azan pertama saat pembangunan Desa Karangbayan. Inilah bangunan pertama, lalu ina-ina, lalu balai desa. Nah, inilah tempat bapak-bapak berkumpul sebelum dibangunnya masjid yang ada di atas. Ini adalah pintu masuk Desa Karangbayan. Yang tadi itu adalah pintu masuk tempat wisata. Karena di sini tidak ada jalan masuk, oleh karena itu dibuatlah jalan masuk di ina-ina tersebut. Nah, baiklah, saya sekarang berada di rumah adat Langgar Tua. Rumah adat Langgar Tua ini, bentuk dan fungsi serta material bangunan rumah adat Langgar Tua Karangbayan ini tetap eksis dan konsisten sejak masa lalu hingga sekarang. Rumah adat ini biasa digunakan oleh para tokoh adat untuk melaksanakan rapat-rapat yang berkaitan dengan adat atau peraturan yang berlaku. Lalu di sini juga tempat musyawarah jika ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga desa ataupun ada warga desa yang melanggar aturan. Disinilah hukuman atau sanksi yang ditentukan. Lalu ini juga sebagai tempat untuk pemimpin atau tetua desa. Ya, sekarang saya berada di masjid dan pawon, yakni titik peribadatan di rumah adat Karangbayan. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri saya, ini adalah masjid tempat pusat peribadatan kaum lelaki. Di sini sengaja dipisahkan oleh jalan agar menjadi mihrab secara kaum laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada disebut pawon atau dapur, tempat biasa para wanita atau ibu masak jika ada acara seperti acara maulid, acara adat lain atau pernikahan. Inilah para ina-ina, para ibu-ibu memasak masakan yang akan disediakan untuk kaum lelaki yang ada sebelah kiri ini. Saya bisa lihat. Dan
sampai sekarang pun masjid ini masih tetap digunakan oleh orang sekitar sebagai tempat mengajinya anak-anak. Masjid ini menampung sekitar 40 hingga 50 orang jika melakukan sholat. Nah, tapi sekarang karena corona, kata warga sekitar, masjid ini jarang digunakan. Oleh karena itu mereka berpindah untuk beribadah ke masjid yang ada di luar. Bisa dilihat sekitar sini juga ada batas, istilahnya sekarang adalah batas suci. Nah, orang yang non muslim dilarang masuk karena ini adalah batas suci dan orang-orang yang wanita yang menstruasi. Dan jika kita ingin masuk ke dalam masjid tersebut, kita harus berwudu dulu atau bersuci, baru kita diperbolehkan untuk masuk untuk menjaga adab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa lihat lingkungan sekitar yang masih asli, yang masih dijaga oleh masyarakat sekitar. Adalah berugak tempat para tamu dipersilahkan. Jika ada tamu desa, tamu penting atau tamu adat yang datang, maka tamu tersebut dipersilahkan untuk duduk di berugak tersebut. Kenapa atapnya diganti? Karena ilalang yang digunakan oleh rumah-rumah adat di sini adalah ilalang khusus, tidak sembarangan. Oleh karena itu sangat sulit dicari. Ada tradisi atau kebiasaan warga sini jika melewati antara berugak dan mina ini, selalu mereka mengatakan tabe, yakni permisi jika lewat. Ada atau tidak adanya tamu, mereka selalu mengatakan permisi atau tabe. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menghormati para tamu yang ada. Hingga sekarang jika ada orang lewat antara Ina dan juga, mereka selalu mengatakan permisi. Ya, sekian.